Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Bunda Maria dalam kisah tadi, dalam kisah Injil tadi, mau menunjukkan antara lain kesetiaan, ketabahan, dan hati yang suci dari Bunda Maria dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya. Kata-kata yang menyakitkan secara manusiawi yang diterimanya ketika mencari Yesus dan menjumpai Yesus 3 hari perjalanan, yakni, "Mengapa kamu mencari aku?" Ketika Bunda Maria dan Bapak Yusuf mencari Yesus selama 3 hari dan berjumpa dengan Yesus, Bunda Maria bertanya, "Ya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bahwa tinggal di Yerusalem tanpa kasih tahu, tidak memberikan informasi dan seterusnya, membuat kami cemas
jalan setengah mati dan seterusnya, tetapi justru Yesus menjawab dengan enteng atau senaknya, "Mengapa kamu mencari aku?" Tentu secara manusiawi ini menyakitkan. Kalau papa-papa dan mama-mama ditanimbar atau kei, pasti Tuhan Yesus sudah kepukul. Tetapi karena Bunda Maria memiliki hati yang suci, hati yang tenang juga, maka dikatakan tadi Bunda Maria menanggapi hal itu dengan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini antara lain salah satu ciri khas dari orang yang memiliki hati yang suci, hati yang senantiasa memikirkan hal-hal baik, dan terutama memiliki hati yang senantiasa memikirkan hal-hal yang berkenan dengan kehendak Allah, merenungkannya dan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam semua perkara, persoalan atau pengalaman kehidupan. Sehingga Yesus juga pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang memiliki hati yang suci, karena mereka akan melihat Allah." Berbahagialah mereka yang memiliki hati yang suci, karena merekalah yang akan melihat Allah. Melihat Allah antara lain dalam mulai merenungkan setiap pengalaman hidup, dan dalam hatinya senantiasa memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan memikirkan kehendak manusia dan memikirkan hal-hal yang jahat. Kalau hati kita sudah tersakiti seperti pengalaman yang dikatakan, misalnya kita mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain atau hal yang menyinggung perasaan kita, pasti secara manusiawi rasa sakit dan sekaligus juga muncul dalam diri kita itu rencana-rencana, kalau gitu nanti saya harus buat apa, balas dendam kah, atau mau langsung melontarkan kata-kata yang menyakitkan juga sebaliknya, menghina dia atau dan seterusnya. Tetapi kalau orang yang memiliki hati yang suci sentiasa mau merencanakan yang baik dalam hidup kita, maka senantiasa tenang dulu, baru memilih kata yang tepat untuk senantiasa tidak menyakiti orang lain. Ini bagi saya tidak mudah, tetapi Bunda Maria telah menunjukkannya untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Sehingga misalnya dalam kehidupan berkomunitas, entahkah di antara pastor atau di antara frater, ataukah juga dengan karyawan, sesama karyawan, kalau sering kata-kata kasar atau bakalai selalu berteriak, maka kita hari ini dikoreksi oleh teladan Bunda Maria. Kalau senantiasa menanggapi perkataan orang dengan berteriak atau melontarkan kata-kata yang mau menyakitkan hati orang lain, hari ini Bunda Maria mengatakan, mari kita senantiasa bersikap. Kalau dapat kata-kata seperti itu, tenang dulu, lalu berpikir apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu pilih kata-kata yang tepat, keluarkan kata-kata yang senantiasa tujuannya menyejukkan situasi, mencari solusi yang tepat untuk membangun persaudaraan dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukannya melampiaskan emosi, rasa manusia kita lampiaskan, dan bukan kehendak Allah. Mari kita berdoa agar hal yang baik yang telah ditunjukkan oleh Bunda Maria ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.